Anggi dengan tidak beradab. Entah apa yang terjadi pada laki-laki itu. Yang terakhir Anggi lihat adalah ayahnya yang kala itu melempari laki-laki yang suka padanya menggunakan sandal yang dia pakai. Keterlaluan bukan? Apakah menjaga seorang anak gadis harus seperti itu? Om Anggi bersuara untuk menghilangkan kegugupannya. Tidak ada sautan dari balik kemudi. Rehan fokus menyetir tanpa memperdulikan Anggi yang memanggil dirinya. Om kenapa sih nyuekan Anggi? Anggi itu bukan nasi goreng yang sudah tidak bisa dilirik lagi. Om tahu, Om itu sangat menakutkan. Tapi ya, Om, biarpun Om bengis sama Anggi, Om masih tetap tampan. Cit. Tiba-tiba Rehan menghentikan mobilnya. Anggi mendesis. Untung saja Rehan menahan tubuhnya supaya tidak terbentur dashboard mobil. Kalau sampai itu terjadi, besok Anggi pasti akan sangat malu untuk datang ke sekolah karena jidatnya yang benjol. Anggi refleks mundur ketika Rehan melepas seatbelt yang dia kenakan, lalu mendekat ke arah Anggi. Dengan susah payah Anggi menahan napas karena jarak dia dan Rehan yang sangat dekat. Entah kenapa Anggi yang tadi sempat mendapat keberanian kini mulai merasa gugup kembali. Jangan banyak ngoceh dan diam saja. Kau itu bukan tua masjid boncel. Lebih baik aku mendengar toa masjid daripada harus mendengar ocehanmu yang membuat telingaku sakit. Rehan berbicara di depan wajah Anggi. Apa yang dia lakukan sukses membuat Anggi mati kutu. Dia diam di tempatnya. Tidak ada bantahan dari Anggi. Dia hanya mengangguk seperti orang bodoh. Bibirnya terkatup, tidak bisa berbicara ataupun sekedar bergumam. Sebuah senyuman terukir di bibir Rehan. Laki-laki itu memperhatikan wajah bodoh istrinya dengan saksama. Melihat Anggi yang diam seperti ini membuat Rehan ingin tertawa. Ternyata tidak sulit membuat gadis cerewet itu bungkam. Lain kali kalau naik mobil langsung pakai seatbeltnya. Kau pikir kau sedang naik bajai apa? Anggi kembali mengangguk. Setelah selesai memakaikan seatbelt untuk Anggi, dia memakai seatbelt untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di tempat yang dituju Rehan. Gadis itu celingukan melihat ke arah luar kaca mobil. Rumah sakit, gumamnya dalam hati. Kenapa mereka berhenti di sini? Bukankah Rehan tadi mengatakan kalau dia akan menghukumnya? Apa Rehan sedang sakit, jadi dia hendak memeriksakan dirinya ke dokter. Begitulah isi pikiran gadis yang masih duduk di dengan tenang. Flag, Anggi menoleh begitupun mobilnya terbuka dari luar. Matanya membulat melihat suaminya kini sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Anggi menoleh ke samping untuk memastikan bahwa laki-laki yang ada di hadapannya adalah suaminya. Dan benar saja Rehan sudah tidak ada lagi di balik kemudi. Itu artinya Anggi tidak sedang berhalusinasi. Namun, kenapa Anggi melihat suaminya tersenyum? Bahkan senyuman itu bukan senyum keramahan. Anggi melihat kekilatan iblis di mata sang suami. Om, kenapa kita kesini? Om sakit, Anggi bertanya. Bukan aku yang sakit, tapi kau. Kita akan pergi ke dokter dan memeriksa kondisimu. Pupil mata Anggi menciut. Pantas saja Anggi merasa tidak enak. Jadi artinya senyuman itu adalah senyuman mengejek seolah Rehan sedang berkata, matilah kau sekarang. Rehan hendak memangku Anggi dan ingin membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Namun Anggi langsung menahan Rehan dengan mendorong bahunya. Om, jangan bercanda sama Anggi. Anggi gak mau ketemu sama dokter, Om. Anggi takut. Bukannya mendengar rengekan Anggi, Rehan malah semakin bersemangat untuk membawa istrinya ke dokter. Sejurus kemudian Anggi sudah ada di gendongan suaminya. Anggi terus meronta dengan wajah memelas. Matanya berkaca-kaca, tangannya memeluk erat leher Rehan meskipun dia meronta ingin diturunkan. Namun dia juga sangat takut jatuh. Om, tolong jangan bawa Anggi ke dokter. Anggi janji Anggi gak akan lagi. Anggi gak akan ribut-ribut lagi. Ampuni Anggi, Om. Anggi tahu Anggi salah. Tolong jangan lakukan ini. Rehan sama sekali tidak iba melihat Anggi yang terus merengek di gendongannya. Malah dalam hati dia bersorak gembira. Rehan beruntung karena dia sempat mendengar percakapan ayahnya dengan ayah Anggi yang kala itu sedang berbincang di telepon. Oh, pantas saja Anggi seperti ketakutan ketika kami mengucapkan kata dokter. Terima kasih karena sudah memberitahu kami. Tapi apa ada hal lain yang Anggi takuti selain dokter? Kira-kira itulah yang Rehan dengar dari ayahnya. Rehan bukan menguping, dia hanya tidak sengaja mendengar itu dan ternyata sekarang itu sangat berguna untuknya. Rehan sampai di depan pintu ruangan dokter. Ada nama Dokter Mahen di sana. Tertulis juga bahwa dokter itu adalah dokter ahli bedah jantung. Entah apa yang ingin dilakukan oleh Rehan, beberapa orang seperti perawat dan keluarga pasien yang lain terlihat memperhatikan Rehan dengan heran.
Bagaimana bisa seorang pria dewasa membawa anak gadis SMA dengan seragam SMA sedang meronta-ronta meminta untuk diturunkan? Brak. Rehan menendang pintu dokter itu. Seorang dokter muda dengan kisaran usia yang sama dengan Rehan menatap laki-laki itu sembari menggelengkan kepalanya. Kamu pikir ini tempat bermain? Jangan mentang-mentang kamu anak pemegang saham kamu jadi seenaknya. Rehan tidak menggubris yang dia membawa Anggi ke hospital bed. Dengan susah payah Rehan ingin menurunkan Anggi dari gendongannya, namun Anggi terus melekat pada lem. Bahkan posisi mereka ini benar-benar sangat intim. Rehan bisa merasakan dadanya yang bersentuhan dengan dada Anggi. Gadis itu tidak membuat Rehan hilang fokus. Om, Anggi menangis. Sudah janji kalau Anggi nggak akan bakal. Anggi mau pulang om. Anggi nggak mau ketemu sama dokter. Biak takut. Cih, lepaskan tanganmu Boncel. Rehan menghempaskan tubuh Anggi karena dia takut hilap. Meskipun dia sering mengatakan kalau Anggi ini bukan tipenya. Semua jika sudah bersentuhan seperti ini jiwa laki-lakinya tidak meronta. Diam atau aku akan menyuruh dokter itu menyuntikmu dengan jarum yang besar. Anggi langsung diam mematung. Namun ketika Rehan hendak meninggalkannya, Anggi langsung melompat dan memeluk kaki Rehan. Gadis itu memeluk kaki suaminya erat. Bahkan ketika Rehan berusaha melepaskan Anggi dengan mendorong kepalanya, Anggi sama sekali tidak bergeming. Dasar Boncel. Mahen kemari, suntik dia sekarang juga. Jangan gunakan jarum suntik yang kecil, pakai yang paling besar saja. Mahen yang kala itu melihat drama di depan matanya malah ikut-ikutan mengambil peran. Memang ada rasa kasihan dalam hatinya, namun Mahen juga tidak bisa menolak permintaan Rehan. Jika dia melakukan itu, Rehan pasti akan membuat hidupnya kesulitan. Mau tidak mau disuntik di mana? Mahen membawa jarum suntik dengan gaya seolah-olah dia memang sudah siap menancapkan jarum suntik itu di bagian tubuh Anggi. Anggi terbelalak, jarum suntiknya terlihat sangat besar. Seluruh tubuhnya bergetar dan brak. Anggi ambruk di atas kaki Rehan dengan mengenaskan. Rehan melotot, "Hai Boncel, jangan main-main kamu. Aku tahu kalau kamu hanya bercanda." Rehan menggoyangkan kakinya bermaksud untuk membangunkan Anggi, namun gadis itu masih tidak menunjukkan gerakan apapun. Astaga, dia pingsan beneran. Dokter Mahen segera menghampiri Anggi dan berjongkok di dekat gelas itu. Anggi membuka matanya perlahan, gelap. Anggi tidak bisa melihat apapun. Dia berusaha untuk bangun dan meraba setiap apa yang ada di dekatnya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah dia benar-benar sudah mati sekarang? Apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Anggi juga belum sempat berpamitan kepada hidupnya. Sangat tragis. Dia mati di tangan suaminya sendiri. Apakah itu adil? Padahal Anggi sudah berusaha untuk menerima perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Anggi sudah mencoba untuk menerima Rehan dengan hatinya. Namun kenapa Tuhan memanggilnya secepat ini? Anggi terus meraba apapun yang ada di dekatnya sampai tangannya merasakan sesuatu yang kenyal dan bertulang. Anggi memencet-mencet benda itu. Bukannya merasa takut atau apa, Anggi malah merasa kalau yang dia pegang itu adalah Kyushi. Klek, tiba-tiba ruangan itu menjadi terang. Benderang seketika. Anggi tersenyum, dia menoleh ke samping. Gadis itu refleks memekik sampai tubuhnya jatuh terjungkal dari atas kasur. Ah, pantatku, desis Anggi sembari memegangi kedua daging kenyal di bokongnya. Apa yang kau lakukan, ha? Kenapa kau memencet-mencet hidungku? Kau pikir ini mainan? Hayo, yang udah mikir benda yang dipegang Anggi itu siapa? Rehan mengambil selembar tisu basah lalu mengelap hidungnya menggunakan tisu itu. Anggi mendongak, dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Untuk sesaat Anggi mematung, namun ketika dia mengingat sesuatu, dia langsung berdiri lalu berlari ke arah pintu. Mau kemana kau Boncel? Rehan berteriak. Aku ingin mengadu kepada ibu kalau Om sudah membuat aku pingsan. Pupil Rehan mengecil seiring dengan membesarnya bola mata dia. Buru-buru Rehan turun dari atas ranjang. Brak. Rehan menarik lengan istrinya lalu mengukung gadis itu dengan tubuh juga dengan kedua kekarnya. Rehan menatap dengan mata yang tajam. Anggi menelan salivanya susah payah. Antara terkejut karena perbuatan Rehan yang tiba-tiba dan terkejut karena melihat wajah Rehan yang sangat tampan dari jarak yang begitu dekat. Dia yakin tadi dia baru bangun tidur atau dia memang baru sadar dari pingsan. Namun anehnya matanya begitu jeli ketika melihat hal yang bening.
Seharusnya dia masih mengumpulkan nyawa. Namun nyatanya nyawa dia sudah terbang ke awang-awang karena pria yang ada di depannya membuat imajinasi Anggi melebar ke mana-mana.